Malam ini, aku akan coba menceritakan pengalamanku kepada kalian yang sedang mendengarkan Nightmare Side Ardan Radio. Dan ini merupakan pengalaman seram pertamaku bertemu dengan makhluk halus dan diganggu oleh sosok seram yang sampai sekarang tidak bisa aku lupakan. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang bertugas beberapa tahun ke belakang. Dan setiap aku menceritakan hal ini, aku pun masih merinding. Walaupun kejadian ini sudah bertahun-tahun yang lalu. Namaku Nurdin. Aku biasa dipanggil Nuy oleh teman-temanku. Pagi itu, di kantor sambil sarapan, aku mengobrol dengan teman kantorku. Membahas tentang kerjaanku, yang mana aku dan beberapa karyawan lainnya ditugaskan untuk melakukan survei ke salah satu desa yang ada di daerah Kabupaten Kuningan. Sebelum berangkat menuju Kuningan dan berpamitan, ibuku menyampaikan pesan. Katanya dia merasa tidak enak hati. Dan mendoakanku semoga aku baik-baik saja. Karena kalau boleh dibilang, ini adalah momen pertama aku meninggalkan orang tuaku untuk kerja keluar kota. Dan aku pun coba menenangkan ibuku. "Ma, gak apa-apa kok, tenang aja. Aku bisa jaga diri di sana. Mama gak usah khawatir ya." Aku sebenarnya termasuk orang yang mandiri, pemberani, bukan penakut. Jadi tak heran jika aku bisa meyakinkan orang tuaku. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Aku berangkat bersama Nisa, Mang Iwan yang menjadi drivernya, dan supervisorku Mas Rizal. Ini adalah pengalaman pertama aku bertugas di luar kota. Jadi, aku merasa ini akan menyenangkan. Sekitar 6 jam perjalanan yang lumayan jauh pun aku lewati. Sampai akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Tugas kami di sana adalah untuk survei. Kami pun tinggal di sana kurang lebih selama 3 hari dan akan menyewa sebuah rumah. Rumah ini jika dilihat, sekilas memang terkesan sudah tua. Ya mungkin karena sudah lama juga ditinggalkan. Begitu sampai, aku pun membawa barang-barangku turun dan berjalan ke rumah yang bergaya klasik ini. Halamannya cukup besar dan luas. Kulihat di halamannya banyak tanaman dan ada sebuah pohon besar yang terletak di pinggirnya, seperti pohon jati. Sampai ketika aku sedang melihat tanaman itu dan memperhatikan pohon itu,
kulihat ada seorang anak kecil yang sedang bermain juga di halaman itu. "Permisi, Dek. Sendirian aja mainnya? Tinggal di mana?" Begitu ucapku. Namun tak lama dari sana, Nisa yang berada di belakangku menepuk pundakku. Dan dia berkata, Nui, kamu ngomong sama siapa sih? "Itu Nis, anak kecil yang di halaman. Kasihan dia main cuma sendirian. Padahal lucu banget loh. Kayaknya sih tinggal di sekitar sini." Anak kecil yang mana sih, Nui? Gak ada siapa-siapa juga. Suka halu deh lu. Mendengar itu aku pun sedikit terdiam. Dan ketika aku lihat lagi, anak kecil yang tadi kulihat sudah tidak ada. Di halaman itu tidak ada siapa-siapa lagi. Lah mungkin dia sudah berlari kemana gitu pikirku. Mas Rizal pun ikut bicara dan memang katanya tidak ada siapa-siapa. Aneh. Padahal jelas tadi kulihat ada anak kecil di sana. Aku pun terdiam. Mungkin memang aku salah lihat dan menghayal atau mereka saja yang tidak melihatnya. Dan anak itu sudah pergi berlari ke tempat yang lain. Kami pun segera melanjutkan langkah untuk masuk ke dalam rumah. Di rumah ini terdapat 3 kamar, yang rencananya 1 untuk kamar Nisa, 1 kamar untuk Mas Rizal, dan 1 kamar lagi untukku dan Mang Iwan. Setelah pembagian kamar, kami pun segera masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Waktu pun berlalu dan malam pun tiba. Kulihat jam sudah menunjukkan jam 8 malam. Udara malam itu dingin sekali, membuatku sesekali bergidik, merinding karena udara dingin yang menusuk kulit. Ya mungkin inilah udara Kuningan di malam hari. Dingin juga ya, seperti di Bandung pikirku. Malam itu Nisa dan Mas Rizal sedang keluar untuk mencari makan. Tinggal aku berdua bersama Mang Iwan. Sambil menunggu Mas Rizal dan Nisa, aku lalu beranjak ke ruang tengah untuk menonton TV. Sedangkan Mang Iwan masih beristirahat di kamar. Sampai ketika aku sedang asik menonton TV, terdengar ada suara anak kecil tertawa. Dan itu berasal dari arah halaman. Penasaran, aku mendekati jendela yang ada di ruang tengah itu dan membukanya. Ketika aku buka, di halaman itu tidak ada siapa-siapa. Namun jelas sekali ku dengar ada suara anak kecil tertawa. "Hei, ada siapa di sana? Halo, Dek?" Begitu kata aku mencoba mencari tahu, tapi tidak ada jawaban sama sekali.
Dari kejauhan samar suara anak kecil itu masih terdengar. Siapa ya? Semakin penasaran, aku pun keluar dan menyusuri taman yang ada di halaman depan untuk mencari arah asal suara itu. Baru saja aku melangkahkan kakiku ke halaman. Astaga. Aku terkejut ketika mendengar suara jendela yang tiba-tiba tertutup sangat kencang. Itu jendela yang kubuka tadi yang kini terlihat sudah tertutup. Bikin kaget deh. Aku coba berpikir positif bahwa itu memang angin. Meskipun ketika itu bulu kuduku merinding seketika. Aku coba berjalan menyusuri halaman. Dari depan lalu ke sisi. Dan kulihat memang tidak ada apa-apa di halaman. Aku lalu memutuskan untuk kembali masuk ke dalam. Ketika baru saja aku berbalik akan kembali masuk ke dalam. Aku kembali terkejut karena dari arah luar rumah terdengar ada yang memukul-mukul jendela ruang tengah itu. Dan kali ini terdengar digedor-gedor dari arah dalam rumah. Iya, jendela yang tertutup tadi kini terdengar terus digedor dari dalam rumah. Siapa sih? Mang Iwan? Mang? Karena hanya ada Bang Iwan di dalam rumah, aku pikir itu Mang Iwan. Masih dari halaman luar, aku coba mendekati jendela ruang tengah itu. Jendela itu setauku memang tidak terkunci, karena tadi sempat kubuka. Kini aku pun coba membukanya dari arah luar. Suara ketukan itu masih terdengar kencang. Aku pegang kedua jendela itu dengan tanganku. Sambil coba terus meyakinkan bahwa itu Mang Iwan. Mang Iwan ya? Gak lucu deh, Mang. Aku buka ya jendelanya ya. Dan ketika aku buka jendela itu, nah kan, Mang. Hah? Kok kosong? Tidak ada siapa-siapa. Aku perhatikan tepat di dalam ruang tengah itu, dari luar jendela tidak ada siapa-siapa. Tapi sebelumnya terdengar ada yang mengetuk dari arah dalam. Aku masih melihat ke arah sekitar dalam rumah dari luar jendela. Sampai tiba-tiba astaga! Muncul mengintip dari celah bawah jendela ini wajah sesosok anak kecil dengan muka yang penuh darah dan tersenyum menyeringai ke arahku. Kontan aku terperanjat kaget, meloncat mundur dan langsung berlari.
Segera setelah aku melihat sosok wajah anak kecil itu, aku segera berlari untuk menjauh dari jendela itu. Namun, itu ada yang menarik bajuku hingga aku terjatuh. Terasa jelas ada yang menarik bajuku. Aku pun kini terkapar di tanah halaman sisi rumah ini. Dan ketika aku berbalik mencoba untuk berdiri, Tuhan, ketika aku lihat ke atas, dengan jelas terlihat sosok anak kecil itu. Anak kecil yang sama yang seperti kulihat di dalam rumah dari balik jendela. Dari baju dan perawakannya jelas sosok anak kecil ini mirip seperti yang tadi siang kulihat di halaman. Namun kini terlihat mukanya yang hancur sudah tidak jelas. Dan dia terus meraung-raung seperti menangis meminta tolong ke arahku. Tangannya menggapai-gapai, ingin menyentuhku dan seperti akan menarikku. Kontan aku pun langsung bangkit dan langsung berlari meninggalkan tempat itu. Dan ketika sampai di halaman depan rumah, aku pun bertemu Mas Rizal dan Nisa yang baru saja pulang. Mereka pun panik melihatku berlari ketakutan. Aku pun menyuruh mereka cepat masuk ke dalam untuk menceritakan apa yang kualami. Setelah menceritakan semuanya, Mang Iwan yang dari tadi beristirahat di kamar pun bilang kalau dia mendengar hal yang sama denganku. Namun dia coba mengacuhkannya sampai ketika dia sedang tidur, dia juga didatangi dalam mimpinya bertemu sosok anak kecil yang menakutkan. Dan ketika diceritakan ciri-cirinya persis seperti apa yang kulihat. Setelah dicari tahu dan sempat bertanya pada warga sekitar juga penjaga rumah di sana, ternyata memang sosok anak kecil menyeramkan itu sudah ada sejak dulu. Rumah itu memang terkenal angker. Banyak yang pernah membeli rumah itu, tapi akhirnya tidak kuat dan menjual lagi rumahnya. Dan akhirnya dijadikan seperti villa dan dikontrakan. Sosok anak kecil itu sudah ada sejak dulu. Namun tidak ada yang tahu kenapa dan asal muasal cerita anak kecil itu ada di sana. Warga juga sempat heran ketika kami menginap di sana. Dan sudah pasti kami tidak akan kuat berlama-lama di rumah itu. Akhirnya kami pun pindah dari rumah itu dan menyewa rumah warga yang lain. Setelah kejadian itu, aku pun percaya bahwa makhluk lain selain manusia itu memang ada dan nyata.